sudah kritis. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan. Firman Tuhan kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Sampai ayat 8. Kita baca juga Yohanes supaya mengantuk. Yohanes 15 ayat 5 sampai ayat 8. 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang seperti ranting dan jadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saya ingin menekankan di ayat yang kelima di sini, saudara, bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Secara pribadi saya menemukan satu kebenaran di sini, saudara, tentang kita yang sesungguhnya itu di hadapan Tuhan adalah ranting. Jadi sebesar apapun kita, sekuat apapun penggembalaan kita, kecakapan kita, semua bagian di dalam kehidupan kita yang kita punya, saudara, ternyata di hadapan Tuhan kita tetap ranting. Amen. Jadi apapun pencapaian kita, apapun yang sudah kita raih dalam pribadi, keluarga, pelayanan, dalam penggembalaan, itu pun ternyata menyadarkan kita bahwa kita cuma ranting. Tidak ada yang bisa dibanggakan, tidak ada yang bisa dimegahkan di dalam kehidupan kita, saudara, karena ternyata kita ini memang ranting. Jadi kalau kita ranting, saudara, sampai akhirnya menyadarkan kita bahwa tidak ada yang bisa kita banggakan, tidak ada yang bisa kita megahkan di dalam diri kita, dalam hidup kita, karena mau dari latar belakang pelayanan manapun, sinode manapun, saudara, kalau kita kembali kepada firman Tuhan, kita ini ranting, ya. Jadi kalau kita menyadari bahwa diri kita ranting, saudara, itu membuat kita bisa menyadarkan kita bahwa ternyata memang tidak ada yang bisa disombongkan, kan? Tidak ada yang bisa berpikir begini, saya lebih besar pelayanan, saya lebih cakap khotbah, saya lebih berkarisma, atau saya lebih lebih senior dalam pelayanan, karena memang kembali lagi dalam firman Tuhan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi ini menjaga kita, membackup kita bahwa kita tetap berdiri sebagai ranting, sekalipun saudara mungkin latar belakang pelayanan kita sudah jauh sepak terjangnya, kira-kira begitu. Dan saya percaya bahwa ini akan membuat kita aman, hati kita juga akan terjaga. Kenapa, saudara? Sehingga kita tidak akan pernah merasa berbangga diri, membesarkan hati, karena merasa bahwa Tuhan ternyata tidak bisa kita berpikir terlalu jauh tentang hidup kita, tentang pelayanan, tentang penggembalaan, karena memang semuanya adalah ranting. Lalu kemudian saudara dikatakan di sini bahwa berbuah. Ternyata saudara, kalau kita kembali kepada firman Tuhan di dalam Matius pasal 25 ayat 25 berkata begini, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Jadi kalau bicara buah, saudara, berarti
ada sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan dalam pengembalaan, saudara, bahwa buah ini menjadi target kita di dalam kehidupan kita. Amen. Kenapa buah harus menjadi target, saudara? Karena begini, buah itu memang tidak dihasilkan dari satu malam, dari satu tahun gitu ya, dari beberapa bulan, tapi buah itu memang dilahirkan dari sebuah proses yang cukup panjang ya, membentuk kita, mengajar kita, saudara. Karena apa? Karena buah itu bicara tentang karakter kita yang sesungguhnya, saudara. Karakter kita sebagai hamba Tuhan. Karena begini, di era ini, saudara, ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang kita tahu, saudara, punya banyak karisma, betul. Bahkan kalau kita lihat di YouTube, saudara, banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang punya karisma, begitu ya. Dan itu baik, karisma itu baik, saudara. Tetapi sebuah karisma tanpa didukung oleh karakter itu juga tidak kuat, betul nggak? Karena karisma itu bisa membawa orang cepat naik, betul nggak? Cepat melambung, cepat mencapai sesuatu yang bisa viral, yang bisa dikenal oleh banyak orang. Tapi saya percaya bahwa kalau kekuatan kita ada di karakter, saudara, kita bisa bertahan. Kalau kekuatan pelayanan kita, motivasi kita ada di karakter, saudara, saya percaya itulah yang sebenarnya yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan. Karena waktu Yesus mencari murid-muridnya, 12 orang, saudara, tujuannya adalah ketika mereka setelah mereka menjadi penjala ikan, mereka menjadi penjala manusia. Tetapi, saudara, kenapa mereka disebut murid, saudara? Karena murid itu harus belajar dari gurunya. Amen. Dan murid itu harus meneladani gurunya. Jadi saya percaya bahwa pembentukan dari seorang murid itu, saudara, itu dimulai dari sebuah karakter yang terbentuk sehingga mereka bisa kuat di dalam pelayanan. Dan saya percaya kita semua hamba-hamba Tuhan di tempat ini, saudara, walaupun punya latar belakang pengembalaan yang berbeda-beda, tetapi saya percaya tujuan Tuhan memanggil kita sama. Bagaimana kita bisa mencapai karakter yang sesungguhnya itu, saudara, sekalipun kita punya karisma, saudara. Karena saya melihat mungkin juga ada teman-teman yang tahu bagaimana hamba-hamba Tuhan yang tadinya karismanya bagus di atas, saudara, tapi tiba-tiba jatuh dengan perselingkuhan lah, dengan uang lah dan sebagainya, saudara. Tapi ketika kita kembali kepada firman Tuhan, kita belajar kepada firman Tuhan. Karena begini, saudara, kadang-kadang kita kan hamba-hamba Tuhan itu kalau mau pelayanan banyak mengandalkan mungkin ada stok khotbah gitu ya, stok khotbah yang sudah kita tahu dan kita pelajari, itu tidak apa-apa, saudara. Tetapi paling tidak bagaimana intinya kita itu ketika mungkin saya begitu ya, belajar bagaimana ketika mau melayani, minta Tuhan mau bicara apa ke saya untuk dilanjutkan kepada jemaat begitu. Karena saya percaya waktu Tuhan mau berbicara itu melalui diri kita dulu sendiri, baru kita lanjutkan kepada jemaat. Dan kadang-kadang, saudara, karena saya pikir saya mau bicara apa Tuhan, tapi ketika saya belajar firman Tuhan, kadang-kadang saya harus bicara, Tuhan, biarlah firman Tuhan membaca hidup saya supaya saya bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saya. Nah, saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, sebenarnya kalau menurut saya tugas yang terberat dari seorang hamba Tuhan itu kira-kira apa, saudara? Dalam pelayanan, tugas yang sebenarnya berat dalam kehidupan seorang hamba Tuhan. Boleh saya dapat input dari teman-teman supaya nggak mengantuk? Mungkin tolong tanya Pak, tolong senior dulu. Pak Gong, kamu minat? Tugas orang hamba Tuhan adalah menggenapkan rencana Tuhan. Ya, menggenapkan rencana Tuhan.
lagi mungkin? Cook. Oh, Tidak ada yang berat beban. karena cook itu sudah ringan bersama Yesus. Kata Yesus. Kalau kita tugas hamba Tuhan menjadi hamba. Ya. Bahaya. Iya betul. Saya rasa apa yang kita dengar semua itu semua betul dan tepat. Kalau saya memang tugas dari seorang hamba Tuhan itu karena begini, hamba Tuhan itu kan di mana-mana itu kan harus jadi teladan tuh, betul nggak? Jemaat itu tidak peduli kekurangan kita, tapi yang pasti mereka cuma melihat bagaimana orang bisa jadi teladan, kira-kira begitu. Sehingga menurut saya tugas yang paling berat untuk seorang hamba Tuhan bagaimana menghidupi apa yang dikhotbahkan, begitu tuh. Menghidupi apa yang dikhotbahkan itu tidak mudah. Ada nggak yang bilang mudah? Pasti tidak mudah. Pasti tidak mudah karena begini. Ketika kita ada di atas mimbar, saudara, itu memang begitu gampang kita bicara tentang kebenaran. Tapi pada prakteknya, ketika kita ada di luar mimbar, tuh, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana ketika saya pernah dengar ada seorang hamba Tuhan yang bersaksi, saya tidak mau sebut nama, mungkin saudara kenal, dia ada di toko atau di pertokoan itu ada jual durian. Tapi itu sudah terjadi berapa lama sudah, bukan musim durian sekarang. Lalu tiba-tiba saudara, dia mengaku bertobat sih. Waktu dia ada di pertokoan itu, di depan pertokoan itu ada jual durian. Lalu karena dia mau suka tanya durian, dia pakai kaki, no. Tante, kenapa ini durian ini? Begitu tante balik, oh Pak Pendeta Kotek Kang. Jadi betapa malunya dia ketika ibu yang jualan durian itu ternyata kenal dia sebagai seorang pendeta. Jadi waktu itu dia langsung minta maaf, ibu maaf ya, karena dia cuma tanya pakai kaki, berapa ini durian? Dan itu sebuah contoh kecil untuk kita bagaimana menghidupi apa yang kita khotbahkan itu tidak gampang. Betul nggak saudara? Tapi saya percaya bahwa seperti saya bilang tadi, sebuah karakter, sebuah buah yang dihasilkan itu memang tidak dihasilkan dalam satu malam, dalam beberapa tahun, itu semua butuh proses. Tapi kabar baiknya bagaimana kita tetap ada di dalam Tuhan, seperti yang kita baca tadi, bahwa saya percaya bahwa panggilan Tuhan yang melekat di dalam diri kita akan membuat kita bisa kuat dan bertahan karena merasa bahwa pelayanan ini hanya anugerah Tuhan. Saya percaya begini saudara, kalau kita sebagai hamba Tuhan dipercayakan untuk melayani, saudara, sebenarnya pelayanan itu menjaga kita. Kenapa saya bilang menjaga kita? Supaya membatasi diri kita untuk tidak seenaknya hidup, tidak seenaknya bicara, tidak seenaknya bergaul, itu enggak saudara? Tidak seenaknya berpikir seperti maunya kita, tapi ada batas-batas yang harus membatasi kita dan mengingatkan kita, kamu hamba Tuhan loh, kamu itu gembala, kamu itu menyampaikan firman. Jadi itu bisa menjaga kita supaya kita bisa seperti Om Anyang bilang tadi, bagaimana kita menggenapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya tidak ada gembala yang sempurna di sini, betul? Tidak ada. Bahkan sampai orang mati pun belum tentu sempurna. Tapi bagaimana kita berhasil menjadi seorang hamba, seperti Ibu Kordi bilang tadi, menjadi seorang hamba yang bisa berkarakter, yang bisa memuliakan Tuhan, tetapi juga bisa melihat jiwa-jiwa itu. Artinya begini, saya punya konsep mungkin begini, saudara, mungkin berbeda atau sama, tidak apa-apa. Buat saya jemaat itu bukan berapa banyak yang masuk dalam gereja, tapi seberapa banyak jemaat itu yang mengalami kehidupan yang diubahkan. Itu yang penting. Karena kalau ada 30 jemaat itu pasti 30 karakter toh yang
yang ada di dalam gedung itu, di dalam gereja itu. Tapi bagaimana kita punya tanggung jawab untuk mementor, untuk melakukan pelayanan pastoral kepada jemaat-jemaat itu supaya kita bisa melihat hasilnya. Mungkin dari jemaat yang tadinya kasihan ekonominya ya morat-marit, akhirnya ketika mereka bergaul dengan Tuhan, hidup mereka dipulihkan secara roh, secara jiwa, akhirnya ada perubahan, kira-kira begitu. Dan intinya itu, bagaimana seperti saya bilang tadi, bukan seberapa banyak jemaat yang masuk dalam gedung gereja, tapi bagaimana mereka yang di dalam itu mengalami sebuah perubahan. Itu yang penting, karena itu tanggung jawab kita sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan di dalam pelayanan, supaya boleh melihat bagaimana jemaat itu bertumbuh, bagaimana menjadi jemaat yang dewasa, yang siap menikah dengan Kristus, saudara. Dan saya percaya bahwa semua kita pasti satu tujuan, supaya memperlengkapi dan mempersiapkan jemaat-jemaat itu menjadi orang-orang yang dewasa rohani, supaya sama-sama terangkat, sama-sama bisa rapture, sama-sama bisa menikah dengan mempelai Kristus. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dalam sharing firman Tuhan di pagi hari ini. Belum berkenalan tadi? Hah? Belum. Oh, Yang lain belum tahu. oh iya. Ya, saya dari Gereja Betani Indonesia, dan saya penggembalaan pelayanan di Gereja Betani Solder. Saya datang dengan suami dan anak 3. Ya sudah. Keluarga apa ketika? Keluarga Marentek Waluko. Jadi suami Marentek, saya Waluko. Rubah saudara. Mas saudara dalam Tuhan. Amin. Haleluya.